Moin semission. Kembali lagi pada sesi berkimia. Belajar kimia bareng Beryl. Hari ini kita akan ngebahas soal spektroskopi molekul organik untuk penentuan struktur dari suatu senyawa organik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, seperti biasa kita mulai dengan menginterpretasi spektrum FTIR. Di sini teman-teman lihat terdapat beberapa serapan yang khas yang muncul pada daerah bilangan gelombang tertentu, sehingga di sini kita langsung saja untuk menginterpretasi masing-masing. Yang pertama terdapat sebuah serapan lemah yang muncul pada daerah sekitar 3100 cm-1. Kita tahu bahwa serapan pada daerah ini merupakan serapan khas untuk gugus fungsi CsP2H. Selanjutnya teman-teman lihat terdapat juga serapan setelah daerah 3000 cm-1, yakni daerah 2900 sampai 2800 cm-1 dengan intensitas yang cukup lemah. Kita tahu bahwa serapan yang muncul pada daerah 2900 sampai 2800 cm-1 merupakan serapan khas yang diberikan oleh gugus aldehid. Nah, selanjutnya teman-teman lihat untuk serapan yang muncul pada 2900 sampai 2800 cm-1, dia kemungkinan akan berkorelasi dengan munculnya serapan pada 1680 cm-1 yang merupakan serapan khas untuk gugus karbonil karena aldehid sendiri dia memiliki C karbonil. Nah, kemunculan pada daerah 1680 teman-teman, ketika kita tinjau dari jenis aldehidnya, jika dia muncul pada 1725 sampai 1740, saya tulis dari 1725 sampai 1740 cm-1, ini merupakan serapan yang menunjukkan aldehid tersebut merupakan aldehid saturated. Artinya dia merupakan suatu aldehid jenuh. Sementara jika serapannya muncul pada 1660 sampai 1770 cm-1, ini menunjukkan bahwa aldehid tersebut merupakan suatu aldehid yang unsaturated atau tak jenuh. Artinya aldehid tersebut akan berikatan dengan karbon tak jenuh lainnya seperti alkena ataupun karbon lainnya teman-teman. Kemudian kita lihat serapan yang muncul pada 1630 cm-1, intensitasnya sedang, itu diberikan oleh gugus aromatik atau benzen. Nah, selanjutnya teman-teman lihat kemunculan pita serapan pada 1150 cm-1. Nah, ini merupakan suatu serapan yang timbul dari vibrasi tekuk CH aldehid. Nah, jadi tidak semua pada daerah ini merupakan serapan untuk gugus CO. Nah, kalau dia muncul pada aldehid teman-teman, memang intensitasnya itu akan berkisar dari sedang hingga kuat, tergantung dari struktur molekulnya. Nah, jadi kemunculan pita serapan pada daerah ini merupakan pita serapan karena vibrasi bending dari CH aldehida. Jadi ini merupakan vibrasi CH bending dari aldehida. Nah, dari data atau informasi spektrum FTIR, kita dapat menentukan informasi-informasi yang penting untuk menginterpretasi struktur molekul organik ini. Di antaranya adalah kemunculan pita serapan yang khas untuk gugus fungsi aldehid, dan dari data FTIR itu sendiri mengonfirmasi bahwa aldehid ini merupakan suatu aldehid unsaturated, artinya aldehid tak jenuh. Jadi atom karbon dari aldehid tersebut akan berikatan dengan suatu karbon tak jenuh lainnya, seperti alkena maupun karbon-karbon lainnya teman-teman. Selanjutnya kita dapat menginterpretasi spektrum yang muncul pada 1630, artinya
aldehid ini juga mengandung suatu gugus aromatik. Seperti itu teman-teman. Jadi informasi-informasi penting yang kita dapat, yakni aldehid ini merupakan suatu aldehid unsaturated atau aldehid tak jenuh, dan terdapatnya gugus aromatik dari senyawa organik ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pindah pada spektrum massa. Nah, teman-teman lihat untuk spektrum massa sendiri, kita akan mendapatkan pola fragmentasi dari spektrum massa yang muncul. Tetapi hal ini kita lakukan seperti biasa terakhir setelah kita mendapatkan data informasi HNMR maupun CNMR. Tetapi di sini terlebih dahulu kita lihat, kita sudah dapat rumus molekul dari senyawa organik ini, C9H8O. Nah, berdasarkan perhitungan double bond ekivalen, yakni jumlah atom karbonnya 9 dikurangi setengah jumlah atom hidrogennya 8/2, 4 tambah 1. Jadi di sini teman-teman lihat dBe-nya ini sama dengan 6. Nah, dari informasi spektrum FTIR kita tahu bahwa senyawa organik ini dia memiliki gugus bensen atau gugus aromatik, yang mana kalau gugus aromatik itu sendiri dBe-nya itu sama dengan 4, kemudian terdapatnya suatu gugus karbonil dari aldehid itu sama dengan 1. Selanjutnya terdapat satu karbon tak jenuh, dalam artian dia memiliki ikatan rangkap dari suatu alkena kemungkinan, sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini. Misalkan itu dia dBe-nya juga 1. Teman-teman lihat jumlah totalnya 4 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan 6. Jadi ini sudah sesuai dengan nilai dBe dari rumus molekul senyawa organik ini. Jadi karena terdapatnya bensen, kemudian C karbonil, dan juga terdapatnya suatu karbon tak jenuh, sehingga kombinasinya itu menghasilkan nilai perhitungan dBe sama dengan 6. Oke teman-teman, selanjutnya kita menginterpretasi spektrum HNMR. Di sini ada 3 buah sinyal, yang mana masing-masing sinyal ini ketika dia diperbesar, kita dapat dengan mudah menentukan bentuk sinyal atau bentuk pemecahan dari tiap-tiap puncak. Oke, yang pertama pada daerah sekitar 9,7 ppm bentuknya itu adalah doublet, teman-teman lihat. Kemudian sinyal yang muncul pada daerah sekitar 7,5 ppm itu bentuknya adalah multiplet, teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir sinyal yang muncul pada daerah sekitar 6,7 ppm bentuknya ini teman-teman dia mirip kuartet, tapi dia bukan kuartet teman-teman. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, sinyal yang muncul pada 9,7 ppm bentuknya doublet. Dari informasi spektrum FTIR, kita tahu bahwa senyawa organik ini mengandung gugus fungsi aldehid. Nah, proton-proton dari aldehid sendiri pada spektrum NMR itu muncul pada daerah 9-10 ppm. Jadi ini merupakan sinyal yang diberikan oleh proton dari gugus aldehid, teman-teman. Nah, bentuknya doublet artinya karbon ini akan bertetangga dengan suatu karbon lain yang memiliki jumlah hidrogennya itu sama dengan 1. Artinya, karena aturan N tambah 1, makanya sinyal ini akan dipecah menjadi 1 tambah 1, 2, doublet. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita tahu bahwa sinyal ini adalah sinyal dari suatu hidrogen dari gugus aldehid, yang mana dia bertetangga dengan suatu atom karbon yang memiliki jumlah atom hidrogennya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat untuk sinyal pada daerah 7,5 ppm itu merupakan sinyal yang diberikan oleh gugus bensen atau gugus aromatik. Nah, jadi hidrogen aromatik dari bensen itu akan memberikan sinyal pada daerah ini. Bentuknya itu multiplet, yang mengindikasikan bahwa sinyal ini merupakan suatu sinyal dari proton-proton aromatik
lebih tepatnya dari gugus bensena. Kemudian sinyal yang muncul pada 6,7 ppm, teman-teman lihat kenampakannya ini dia mirip dengan sinyal kuartet, tetapi dia bukan kuartet. Karena kalau kita tahu bentuk sinyal kuartet, itu dia akan memberikan pola pemecahan yang dia cenderung simetris dan bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi teman-teman lihat ketika sinyal ini, ketika saya gambarkan, dia itu bentuknya terdapat dua sinyal yang dia sama tinggi, diikuti dengan dua sinyal yang dia juga sama tinggi tetapi lebih rendah dari sinyal sebelumnya. Kemungkinan ini diberikan oleh hidrogen-hidrogen yang berbeda dari molekul tersebut. Artinya teman-teman, kita lihat jika kita menganggap ini adalah satu buah sinyal yang berbeda dengan sinyal yang lainnya, dan kemungkinan besar hidrogen-hidrogen ini saling kopling satu dengan yang lain. Artinya sinyal ini dia muncul karena tetangga yang berjumlah 1. Sehingga dia dipecah menjadi 1 tambah 1, 2. Kemudian sinyal ini juga teman-teman, dia bentuknya itu doublet. Dia juga memiliki karbon yang memiliki 1 hidrogen. Sehingga dipecah juga menjadi 1 tambah 1. Sehingga untuk sinyal yang muncul dengan intensitas yang lebih tinggi, sama tinggi untuk sinyal yang pertama itu merupakan sinyal dari suatu karbon yang memiliki jumlah hidrogennya 1, diikuti dengan juga sinyal yang muncul karena karbon lain yang memiliki jumlah atom hidrogennya 1. Artinya kedua karbon ini saling kopling satu dengan yang lain, teman-teman. Sehingga bentuk sinyalnya itu seperti ini. Dan ketika kita menginterpretasi lebih lanjut posisi sinyalnya yang muncul pada 6,7 ppm, ini merupakan sinyal yang diberikan oleh karbon-karbon finilik atau karbon-karbon alkena. Nah, sehingga teman-teman lihat ketika kita bandingkan, berarti kemungkinan atom karbon ini merupakan atom karbon finilik atau karbon-karbon tak jenuh dengan jenisnya adalah alkena yang dia berhubungan dengan hasil interpretasi dari spektrum FTIR, teman-teman. Jadi dua sinyal ini menunjukkan karbon yang memiliki 1 atom hidrogen, dan dua sinyal ini juga menunjukkan suatu karbon yang memiliki atom hidrogen yang jumlahnya sama, yakni 1, dan keduanya saling kopling satu dengan yang lain, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita meninjau tinggi garis integral yang merupakan jumlah atom hidrogen dari tiap sinyal tersebut. Sinyal yang pertama pada 9,7 ppm itu tingginya sekitar 0,4 cm. Sinyal pada 7,5 ppm itu tingginya sekitar 2,4 cm. Kemudian sinyal pada 6,7 cm, teman-teman. Di sini kita bagi dua karena ini bukan sinyal dari atom hidrogen pada karbon yang sama, karena ini karbon yang berbeda dengan hidrogen yang berbeda pula. Sehingga yang pertama itu tingginya kita ukur itu 0,25 cm. Yang kedua juga tingginya 0,25 cm, teman-teman. Selanjutnya kita tulis perbandingan dasar dari tinggi garis integral. Di sini 0,4, di sini 2,4, di sini 0,25, di sini 0,25. Nah, selanjutnya kita kali dengan suatu bilangan menggunakan metode pengalian bilangan bertingkat. Di sini kita mulai dengan 2. Jadi di sini 0,8, di sini 4,8, di sini 0,5, di sini juga 0,5, teman-teman. Kemudian kita bulatkan karena jumlah sinyal itu tidak mungkin bilangan desimal, jadinya di sini 0,8 kita bulatkan jadi 1, 4,8 kita bulatkan jadi 5, 0,5 kita bulatkan jadi 1, dan 0,5 kita bulatkan jadi 1. Ketika kita hitung, teman-teman, di sini 1 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 8. Nah, ketika kita melihat rumus molekul yang ditampilkan oleh spektrum massa, itu rumusnya adalah C9
H8O. Nah, artinya teman-teman lihat jumlah atom hidrogennya sudah sesuai dengan jumlah atom hidrogen pada rumus molekulnya, yakni C9H8O. Oke teman-teman, selanjutnya kita dapat menentukan struktur dari senyawa organik ini berdasarkan informasi yang muncul pada spektrum HNMR, dan strukturnya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, senyawa organik ini merupakan senyawa organik yang kita kenal sebagai sinamaldehida, komponen pada kayu manis, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita menginterpretasi spektrum CNMR. Di sini kita lihat bahwa untuk spektrum CNMR itu sendiri menunjukkan 6 buah sinyal yang menunjukkan 6 lingkungan kimia karbon yang berbeda. Nah, untuk pembesarannya itu sendiri teman-teman lihat sinyal pada sekitar 130 ppm. Ketika kita lihat seperti ini, itu dia tidak tampak seperti 2 sinyal, tetapi ketika dipisahkan lebih lanjut, ini terdapat 2 sinyal. Nah, jadi di sini tergantung dari frekuensi alat yang digunakan pada instrumen CNMR. Jadi semakin tinggi frekuensi alatnya, maka pemisahan antar sinyalnya itu makin dapat kita bedakan. Tetapi jika frekuensinya kecil, maka kita tidak bisa mengetahui perbedaan antara beberapa sinyal sehingga hanya dimunculkan sebagai satu sinyal saja. Hal inilah yang membuat sinamaldehid yang seharusnya punya 7 buah sinyal pada spektrum CNMR di sini hanya 6 buah sinyal saja. Karena ketika kita meninjau dari struktur sinamaldehid yang mana posisi substituen itu mempengaruhi masing-masing geseran kimia dari atom karbonnya dari struktur sinamaldehid. Nah, kemungkinan teman-teman lihat untuk karbon E dan karbon F itu dia sinyalnya itu memiliki geseran kimia yang hampir sama sehingga hanya dimunculkan sebagai satu sinyal saja. Tetapi ketika frekuensi alatnya ini diperbesar, kemungkinan kedua sinyal ini dapat kita bedakan, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita menginterpretasi spektrum CNMR. Jadi teman-teman lihat untuk sinyal yang pertama di sini itu diberikan oleh karbon G, teman-teman. Karena dia merupakan karbon yang paling terlindungi, sehingga dia merasakan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan karbon-karbon aromatik lainnya. Selanjutnya sinyal yang kedua setelah karbon G itu diberikan oleh karbon E dan F, teman-teman. Karena di sini posisinya itu keduanya memiliki geseran kimia yang hampir sama dan frekuensi alatnya membuatnya hanya memunculkan satu sinyal saja. Tetapi ketika frekuensi alatnya diperbesar, kemungkinan kedua sinyal ini dapat dipisahkan dan kita dapat membedakan mana yang merupakan sinyal dari karbon E dan mana yang merupakan sinyal dari karbon F. Kemudian disusul oleh sinyal berikutnya itu diberikan oleh karbon B, teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di sini adalah sinyal dari karbon B. Selanjutnya teman-teman lihat di sini adalah sinyal yang diberikan oleh karbon D. Nah, di sini dia tidak memiliki pasangan pada spektrum depth karena kita tahu itu dia merupakan karbon yang sudah tidak memiliki atom hidrogen lagi. Jadi karbonnya ini sudah benar-benar jenuh, teman-teman. Selanjutnya untuk sinyal pada sekitar 150 ppm itu diberikan oleh karbon C, teman-teman. Dan yang terakhir yang geseran kimianya paling besar dalam spektrum CNMR itu diberikan oleh karbon A yang merupakan C karbonil. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginterpretasi spektrum massa. Di sini dimulai dengan molekul sinamaldehid yang ditembaki elektron berenergi tinggi akan mengalami fragmentasi membentuk fragmen M per set sama dengan 132 yang merupakan puncak ion molekul. Dari M per set 132 selanjutnya menuju M per set 131. Di sini selisihnya 1 berarti
fragmen M/Z 132 akan melepas satu atom hidrogen, membentuk fragmen M/Z 131 yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya dari M/Z 131 menuju M/Z 103, di situ selisihnya 28 yang kita identifikasi sebagai CO. Jadi ketika M/Z sama dengan 131 menuju M/Z 103, dia akan melepaskan CO, membentuk fragmen dengan M/Z 103 yang bentuknya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, fragmen M/Z sama dengan 103 akan mengalami fragmentasi, membentuk fragmen dengan M/Z sama dengan 77 dengan melepaskan C2H2. Jadi selisih 103 ke 77 itu 26, kita identifikasi sebagai C2H2. Oke teman-teman, demikian video berkimia hari ini. Jika terasa bermanfaat, teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Don't forget to like dan komen jika ada saran ataupun pertanyaan. Sampai jumpa di pembahasan video-video berkimia selanjutnya. Cus!